Tata cara memfilir. Yang pertama, potong bagian kanan dan bagian kiri ikan dengan menggunakan pisau. Selanjutnya, potong bagian ekor pada ikan menggunakan gunting. Selanjutnya, potong bagian tengah ikan menggunakan gunting agar tulang ikan hilang. Tata cara mengocok. Yang pertama, sediakan 1 butir telur. Yang kedua, pecahkan 1 butir telur. Dan yang terakhir, kocok telur menggunakan whisk. Tata cara memanir. Yang pertama, celupkan ikan ke dalam telur. Selanjutnya, tiriskan ikan sejenak dan masukkan ikan ke dalam tepung panir. Selanjutnya, ratakan tepung panir ke setiap sisi ikan. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know I'll live. Tata cara mengentalkan. Yang pertama, sediakan tepung maizena dan air. Selanjutnya, campurkan tepung maizena dan air. Dan yang terakhir, aduk hingga menjadi kental. Tata cara membuat kaldu. Yang pertama, panaskan 1 gelas air hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan garam, merica bubuk, roiko, daun sup, dan daun bawang. Dan yang terakhir, aduk hingga semuanya merata. Tata cara mengukus. Yang pertama, panaskan air hingga mendidih. Selanjutnya, masukkan plastik sebagai pelapis. Dan
Selanjutnya masukkan singkong yang telah dihaluskan. Setelah itu tutup panci pengukus. Selanjutnya tunggu hingga matang. Tata cara memfarsir. Yang pertama, iris daging menjadi kecil-kecil. Selanjutnya, haluskan daging menggunakan blender. Setelah dihaluskan, campurkan merica bubuk, roiko, garam, dan tepung kanji. Lalu aduk sampai rata. Setelah itu, panaskan air hingga mendidih dan ratakan adonan daging tersebut di atas permukaan telur yang telah dimasak. Setelah itu, masukkan telur dan daging tersebut ke dalam panci yang berisi air mendidih. Setelah itu, tunggu hingga masak. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan teknik memasak, yaitu menggoreng. Dimana di sini sudah ada bahannya. Ini adalah ada ayam atau daging. Ini ada, kita menggunakan wajan dan ini sendok untuk kita nyalakan apinya sekitar seperti ini. Ini menggunakan teknik deep frying atau menggunakan banyak minyak seperti ini. Menggunakan banyak minyak seperti ini. Oke, karena sudah terlihat coklat seperti ini, artinya sudah matang. Kita sudah bunuh ini, diangkat dan menadanya seperti ini. Ini menggunakan teknik deep frying karena menggunakan banyak minyak. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan teknik menumis. Di sini sudah ada tomatnya. Nyalakan dulu. Menggunakan sedikit minyak. Dan ini ada bawang merah, bawang putih, lombok, kemiri, terasi, dan tomat. Ini saya campurkan ini. Ini menggunakan sedikit minyak yang dinamakan menumis seperti itu.
juga ditambahkan sedikit garam dan gula dan juga sedikit air. Ini kita akan membuat lombok. Jadi kita tumis lombok. Nah, kurang lebih seperti ini, agak kecoklatan. Ini hasil dari sambal yang kita buat. Jadi yang pertama tadi itu tomat kita masukkan pertama dengan minyak. Nah, setelah itu ini yang telah kita tumbuk, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan gula dan garam sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini selanjutnya teknik memanggang, di mana kita menggunakan bara api. Di sini saya mengambil sampel, yaitu daging sate. Seperti ini, seperti ini. Saya menggunakan juga untuk rasanya. Jadi nanti hasil dari ini, jika sudah terlihat kecoklatan atau terlihat sudah matang, sudah bisa diangkat seperti itu. Selanjutnya ini adalah teknik menyetop, yang dimana kita menggunakan banyak air. Nyalakan dulu. Kita menggunakan banyak air dan terdiri dari bumbu-bumbu dari daging ayam. Ini ada bawang merah, bawang putih, daun serai, asam, batang serai, asam, dan juga daun jeruk. Ini tujuan dari menyetup ini agar bumbu-bumbu dari yang kita masukkan, yang dicampur dengan air, meresap ke dalam daging ayam. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Bumbunya ini yang telah dicampur dengan air. Ini bumbunya yang tadi ditumbuk. Setelah itu nanti dicampur dengan air dan dimasukkan ke wajan. Ini bumbu ini akan meresap ke dalam daging sehingga mengeluarkan aroma pada daging. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Kita akan melakukan teknik mengetim, yang dimana kita menggunakan dua panci, yang dimana satu panci ini kita tidak menggunakan panci, tapi menggunakan hanya stainless ini yang berisi coklat, dan kemudian ini yang berisi air. Nah, nanti supaya terlihat langsung. Ini teknik mengetim. Tekan dulu. Jadi kurang lebih begitu, seperti sudah terlihat mendidih. Kita masukkan ini bahannya stainless supaya tidak melemah, dan ini isinya fungsinya untuk melelehkan.
Nah, kurang lebih seperti ini air mendidih, dan jangan sampai wadah yang di dalam ini yang stainless masukkan air, karena ini yang sampelnya kita akan lilingkan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pada teknik menghidangkan, kita menggunakan salah satu teknik penghidangan di negara Amerika, yang dimana telah disajikan di atas piring dan juga telah disediakan peralatan untuk makanan. Nah, teknik selanjutnya yaitu kita akan melakukan teknik membardir, yang dimana teknik membardir ini hampir sama dengan melardir. Bedanya membardir ini kita membungkus daging dengan kulitnya ini. Ini dilakukan biasanya pada unggas seperti ini. Jadi kita membungkusnya seperti ini. Ini teknik membardir. Nah, sampai sudah tertutup. Nah, ini sudah ditutupi dengan kulitnya. Kita buat dengan sekedarnya saja. Jadi bisa juga dengan menggunakan lemak yang tipis. Sebenarnya kita menggunakan lemak yang tipis, cuman karena kita cuma memakai kulitnya daging. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lihat ada daging dan kita menggunakan kulitnya sebagai ala-ala saja. Kulit ini, kulit ayam, kita anggap sebagai lemak. Jadi kita menggunakan teknik melardir, yang dimana tujuan dari melardir ini untuk tetap menjaga kelembapan dari daging ini dan juga memberikan dan menguatkan rasa. Jadi kita masukkan sedikit daging. Dalam daging. Kemudian kita menjuri-juri daging ini dengan kulit ayam. Ini kita menjuri-juri seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tujuan dari ini pada saat kita memasak ini akan memberikan rasa yang lebih lembab lagi kepada dari daging. Mungkin cukup itu dari teknik melardir. Setelah saya akan mempraktekkan teknik pengolahan merebus. Alat dan bahannya yaitu panci, saya gunakan mie, dan air. Pertama, tuangkan air secukupnya. Kemudian taruh panci ke atas kompor dan nyalakan kompor dengan api yang sedang. Tunggu air hingga mendidih. Baiklah, setelah airnya mendidih, masukkan mie ke dalam air. Kemudian tunggu sampai matang. Setelah bahan masuk, kecilkan api kompor.
Kemudian tutup menggunakan tutup panci. Dan tunggu hingga matang. Baiklah, teknik selanjutnya adalah menceh. Bahan dan alatnya yaitu wajan, sodeh, potongan sayuran, dan minyak. Baiklah, pertama masukkan minyak sedikit. Ini. Kemudian nyalakan kompor dengan api yang besar. Tunggu hingga panas. Setelah panas, masukkan potongan-potongan sayuran. Aduk hingga dapat lemas. Kemudian masukkan bumbu dan air. Setelah memasukkan bumbu, berikan air sedikit saja. Baiklah, saya akan mempraktikkan teknik pengolahan menyemur. Bahan dan alatnya: wajan, telur, kecap, garam, sodeh, dan air. Langkah-langkahnya: pertama masukkan telur ke wajan, masukkan air sampai menjadi puas. Seperti ini. Kemudian masak dengan api yang besar. Kemudian masukkan kecap secukupnya. Dan masukkan garam secukupnya. Tunggu hingga mendidih. Jika ada gula merah, masukkan gula merah secukupnya. Ini adalah teknik menyemur. Baiklah, teknik selanjutnya yaitu memarinir. Alat dan bahan: wadah, ikan, air, dan jeruk. Pertama, potong jeruk. Seperti ini. Masukkan ikan. Lalu tambahkan air secukupnya saja. Setelah itu, tambahkan jeruk. Inilah teknik memarinir. Baiklah, selanjutnya teknik memblansir. Pertama, didihkan air. Tunggu hingga mendidih. Setelah air mendidih, celupkan sayur ke dalam air. Setelah dicelupkan di air mendidih, celupkan ke air dingin. Ini adalah cara memblansir. Baiklah, yang selanjutnya teknik mendinginkan. Alat dan bahan yaitu wadah dan air. Masukkan air ke dalam wadah. Kemudian tutup wadah dan masukkan wadah ke dalam lemari es. Dinginkan sesuai dengan keinginan Anda. Baiklah, selanjutnya adalah menggelasir. Bahan dan alatnya: kue, panci, air, dan gula. Didihkan air.
Masukkan gula secukupnya. Aduk. Setelah mendidih, berikan di kue. Selanjutnya adalah teknik menjernihkan. Alat dan bahan adalah cairan yang kotor dan putih telur serta sendok. Pertama, kocok putih telur. Kemudian didihkan air. Sambil dididihkan, masukkan putih telur. Dan diaduk. Jika putih telur sudah seperti ini, tuangkan ke dalam air dingin. Tunggu hingga beberapa menit. Setelah seperti ini, saring dengan menggunakan kain halus. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know I'll live. Hasilnya seperti